Sahabat, apa kabar? Hari ini kita akan merenungkan tentang harta surgawi. Sahabatku, tahukah Anda seorang pengusaha yang sangat sukses yang memiliki kekayaan sebesar 67 triliun. Tetapi dia bilang kekayaan itu tidak ada artinya. Dia sukses mengembangkan bisnisnya yang ia lakukan dengan kerja keras. Tentu kita berpikir pengusaha itu adalah orang yang paling bahagia dan paling puas dalam hidupnya. Tetapi tahukah Anda, ketika ia sekarat, ia mengatakan, "Dalam dunia bisnis, aku adalah simbol dari kesuksesan. Seakan hasrat dan diriku tidak terpisahkan. Saat ini aku berbaring di rumah sakit, merenungi jalan hidupku, kekayaanku, nama dan kedudukanku. Semuanya itu tidak ada artinya lagi. Mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster yang mengerikan." Sahabat, pengusaha yang saya ceritakan tadi bukan satu-satunya orang yang mengatakan bahwa harta akhirnya sia-sia atau tidak ada artinya. Ada banyak orang di dunia ini yang sadar bahwa harta, kekayaan, kedudukan seharusnya tidak menjadi tujuan utama hidup seseorang. Karena harta dan kekayaan tidak bisa dibawa mati. Semua akan ditinggalkan di dunia sebagai barang yang tidak ada artinya bagi pemiliknya. Nah, apakah Anda setuju bahwa mengejar kekayaan tanpa batas itu bagaikan monster yang mengerikan? Apakah Anda setuju bahwa kekayaan, nama, dan kedudukan itu akhirnya tidak ada artinya? Bagi orang yang saat ini sedang mengejar harta, kekayaan, dan kedudukan, memang adalah penting mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya dan kedudukan setinggi-tingginya. Bagi orang yang mendewakan harta dan kekayaan, maka mengejarnya adalah penting dan harus. Dan bagi orang yang sangat ingin memiliki harta dan kekayaan yang melimpah, maka hal yang utama dan penting dia lakukan dalam hidup ini adalah mengejarnya sampai mendapatkan semua yang diinginkan. Saya tidak tahu apa yang sedang Anda pikirkan saat ini mengenai harta, mengenai kedudukan, dan mengenai kekayaan. Tapi saya ingin mengajak Anda, sahabatku, mendengarkan perkataan Yesus dalam Injil Matius 6 ayat 21. Tuhan Yesus mengatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Sahabat, kita tahu yang dimaksud harta di bumi ialah kekayaan, kedudukan, dan status. Sedangkan harta surga tentu bukan itu. Harta di surga ialah perbuatan kasih. Nah, mengapa Yesus melarang kita mengumpulkan harta di bumi? Karena harta di bumi akan rusak, hancur, dan lenyap sia-sia. Sedangkan harta di surga, yaitu perbuatan kasih, tidak akan ada yang dapat merusaknya. Perbuatan kasih yang kita lakukan di bumi akan tersimpan di surga selamanya. Lalu Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa di mana harta kita, di situ hati kita berada. Ini artinya, bila tujuan hidup kita mengejar harta, maka dalam hati kita hanya ada keinginan untuk memiliki harta sebanyak-banyaknya. Bila kita mengejar harta, maka seluruh hidup kita hanya untuk satu pekerjaan, yaitu mengejar dan mengumpulkan harta yang kita inginkan. Bila kita hanya ingin mengumpulkan harta, maka akibatnya
Tuhan bukan lagi yang penting dan utama dalam hidup ini. Sahabat, harta kita butuhkan untuk kelangsungan hidup kita. Tetapi ingin mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya sehingga melupakan Tuhan dan firman-Nya adalah sia-sia. Mengumpulkan harta sampai melupakan Tuhan dan sesama adalah hal yang sia-sia karena dalam hidup ini yang terpenting bukanlah harta, tetapi Tuhan dan firman-Nya. Itu merupakan satu-satunya hal yang penting dalam hidup ini. Bila kita mengutamakan Tuhan dan perintah-Nya, maka kita tidak akan gila harta. Bila kita mengutamakan Tuhan dan firman-Nya, maka hidup kita penuh dengan perbuatan kasih yang akan tercatat dan tersimpan di surga. Jadi sahabatku, sekarang bukankah kita setuju bila ada orang yang mengatakan bahwa mengejar harta tanpa batas adalah sia-sia? Atau setujukah kita bila harta memang perlu, tetapi kita kumpulkan secukupnya saja bagi kebutuhan kita? Maka bila saat ini kita sudah memiliki harta yang banyak, cobalah berbuat kebaikan dengan harta yang kita miliki. Kita bisa melakukan perbuatan kasih dengan harta kita, dengan kedudukan kita, dan dengan status kita. Nah sahabat, bila saat ini dalam hati Anda ada keinginan yang besar untuk mengejar dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ingatlah bahwa harta yang Anda peroleh akan menjadi hal yang sia-sia dan tidak ada artinya kelak. Sebaliknya, mulailah mengumpulkan harta di surga atau harta surgawi dengan beribadah dan menyembah Tuhan yang menciptakan Anda. Dan mulailah membaca apa yang difirmankan Tuhan dan lakukan apa yang difirmankan Tuhan itu. Maka Anda akan bisa mengumpulkan harta di surga melalui perbuatan kasih Anda kepada Tuhan dan sesama. Janganlah kita hidup untuk mengejar harta, tetapi marilah kita hidup untuk Tuhan dan sesama. Itu harta surgawi yang harus Anda miliki dan Anda kejar. Tuhan memberkati Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.